Halo semuanya. Video kali ini saya akan membahas mengenai TPS Matematika. Untuk latihan kalian mempersiapkan UTBK 2020. Di sini saya akan membahas 5 soal saja. Langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama, untuk semua nilai X 45 X pangkat 4 dikurangi 115 X pangkat 3 dikurangi 60 X kuadrat itu adalah berapa? Nah, ini adalah soal pemfaktoran biasa. Nah, tapi dilihat dulu bentuknya, ini adalah bentuk pangkat 4. Nah, tapi jangan khawatir, soal-soal kayak seperti ini itu pasti ada triknya. Kita lihat. Nah, di sini adalah pangkat terkecil X pangkat 2. Kalau ketiga angka ini dibagi X pangkat 2 itu bisa, berarti nanti bisa difaktorkan dengan cara pemfaktoran biasa. Kita lihat dulu. Nah, perhatikan ini. Dari tiga bilangan ini itu sama-sama bisa dibagi X pangkat 2. Nah, juga bisa dibagi oleh bilangan angka 5. Berarti ketiga bilangan ini itu bisa dibagi dengan 5x kuadrat. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi 5x kuadrat itu dikalikan dengan 9x kuadrat min 23x sama dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu apa? Setelah itu tinggal kita faktorkan aja bentuk yang 9x kuadrat min 23x min 12 ini. Nah, pemfaktoran itu banyak sekali caranya. Ada 3 atau 4 cara. Nah, saya mencari salah satu cara aja. Di sini dilihat bilangan pertama sama bilangan terakhir kita kalikan. 9 kali 12 itu hasilnya adalah min 108. Terus yang di tengah ini adalah penjumlahannya. Nah, kita buat bentuknya dulu. Nah, ini sebenarnya awalnya dikosongin dulu ya. Nah, dikali itu hasilnya adalah min 108. Ditambah itu hasilnya adalah min 23. Bilangan berapakah aku? Berarti kita harus cari dua bilangan yang dikali hasilnya min 108 ditambah hasilnya adalah min 23. Ketemunya berapa? Oh, ternyata ketemunya adalah min 27. Ini ketemu min 27, ini ketemunya adalah 4. Berarti kita punya. Nah, bilangan pertamanya harus koefisien dari X kuadrat. Karena koefisiennya 9, berarti tinggal 9. Ini juga 9, jangan lupa diper 9. Supaya apa? Supaya nanti bisa ada yang dicoret. Nah, di sini ada 4, ada min 27, dapat dari mana? Dari ini tadi. Oke, lanjut. Nah, 9x sama 27 sama-sama bisa dibagi 9. 9-nya dicoret, ketemunya adalah X min 3. Berarti hasilnya adalah 9x plus 4 sama X min 3. Nah, kalau misalkan jawabannya adalah yang B. 5x kuadrat, 9x plus 4 dikali dengan X min 3. Kita lanjut untuk soal nomor 62. Operasi garis 3 didefinisikan sebagai X garis 3 itu sama dengan X plus Y tambah XY. Jika min 5X garis 3Y sama dengan min 13, maka berapa nilai Y? Nah, berarti kita bisa asumsikan apa? X itu bilangan pertama, Y itu adalah bilangan kedua. Garis 3 ini artinya apa? Bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah dengan perkalian bilangan pertama dan bilangan kedua. Min 5 garis 3Y, berarti ini kan min 5-nya bilangan pertama, Y-nya bilangan kedua. Berarti kita punya min 5 tambah Y tambah min 5Y. Min 5Y dapat dari mana? X kali Y. X-nya min 5, Y-nya tetap Y. Sama dengan min 13. Nah, kita lihat di ruas kiri dulu. Berarti kan yang bisa dihitung adalah Y tambah min 5Y. Y tambah min 5Y itu adalah min 4Y. Nah, min 5 kita pindah ruas jadi plus 5. Ketemunya apa? Min 8. Berarti nilai Y-nya berapa? Oh, ternyata nilai Y-nya adalah sama dengan 2. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 63. Bang Andri memiliki 200 buku di lemarinya. 30% dari buku-buku tersebut adalah tentang sains. 20% sains adalah buku matematika. Banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen total adalah. Nah, soal ini harus kalian kerjakan dengan cepat karena ini merupakan soal yang mudah. Udah sering di matematika dasar konsep soal seperti ini.
Nah, 30% dari 200 buku adalah sains. Berarti kita cari sainsnya dulu berapa? Nah, ternyata sainsnya adalah 30% dari 200. Jadi tinggal 30 per 100 dikali 200 sama dengan 60 buku. Nah, yang kedua adalah 20% sains adalah buku matematika. Berarti kita cari 20%-nya. Nah, 20% dari berapa itu? Apakah 20% dari 200 buku? Bukan. Karena 20% dari sains berarti 20% dari banyaknya buku sainsnya itu. Berarti 20% dari 60 buku. Berarti tinggal 20 per 100 dikali 60 sama dengan 12 buku. Nah, sekarang gimana caranya membuat bentuk 12 buku ini ke dalam bentuk persen? Nah, kita punya 12 buku dari berapa buku? Oh, ternyata totalnya dari 200 buku. Berarti kita langsung aja tinggal 12 per 200. Nah, dibuat jadi per 100 sama dengan 6%. Jadi jawabannya adalah 6%. Yang A. Kita lanjut ke soal nomor 64. Nah, diberikan 3 bilangan positif X, Y, Z yang semuanya berbeda apabila Y per X min Y sama dengan X plus Y per Z sama dengan X per Y, maka nilai X per Y itu berapa? Nah, ini kalau dilihat-lihat itu kan soalnya kan agak ribet. Tapi kita harus tahu dulu konsepnya itu gimana. Nah, berarti kita coba misalkan dulu kita sama dengan salah satu bilangan konstanta. Terserah bilangan berapa aja itu, kita misalkan itu K. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat 3 persamaan. Persamaan pertama kita sama dengan K-nya dulu. Berarti kita punya Y per X min Z sama dengan K. Jadi kita punya Y sama dengan K X min Z. Terus persamaan kedua yang ini, yang di tengah disama dengan K. Berarti ketemunya X plus Y sama dengan KZ. Yang persamaan 3 sama dengan K juga. Berarti X sama dengan KY. Nah, apakah semuanya selalu ditambah? Belum tentu. Kita gunakan yang paling menguntungkan. Nah, kalau dikurangi ini kan habis ini. Nah, berarti kita tambah aja. Coba kita tambah aja dulu. Kalau kita tambah X itu 2X, Y tambah Y adalah 2Y. Kalau yang ini ditambah gimana? K kali X itu kan KX. K kali min Z itu kan KZ, min KZ. Min KZ ditambah KZ itu kan habis. Jadi tinggal KX sama KY. Berarti yang di ruas kiri adalah 2X tambah 2Y. Yang di ruas kanan adalah KX ditambah KY. Berarti 2-nya di ruas kiri 2-nya dikeluarkan, di ruas kanan K-nya kita keluarkan. Berarti X plus Y-nya kita coret semua. X plus Y-nya ini kita coret, berarti nilai K-nya berapa? Oh, ternyata nilai K-nya adalah 2. Tadi K itu apa? K itu bisa kita asumsikan adalah X per Y. Tadi kita misalkan kan X per Y itu kan juga K. Berarti nilai hasilnya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 65. Untuk soal 65 itu soal yang butuh konsep dasar. Nah, kebanyakan soal bentuk seperti ini itu berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, dasarnya kalian harus tahu dulu. Nah, konsep pertama itu adalah jika X lebih dari 1 atau X kurang dari 0, maka nilai X kuadrat itu lebih dari X. Artinya apa? Artinya kalau dia sembarang bilangan positif yang lebih dari 1 atau dia itu bilangan negatif, maka kuadrat dari bilangan itu lebih dari bilangan itu sendiri. Nah, contoh, misalkan ambil 2. Berarti kan 2 kuadrat lebih dari 2. 4 lebih dari 2. Nah, yang kedua itu kalau misalkan dia bilangan pecahan, antara 0 sampai 1 itu kan pecahan. Berarti kalau dia bilangan pecahan, maka X lebih dari X kuadrat. Nah, kita lihat langsung. Nah, kalau misalkan kalian bingung sama konsep awalnya, kalian bisa masukkan sembarang angka aja. Coba ini konsepnya benar atau enggak. Kalau X lebih dari kurang dari 0, kita masukin misalkan min 2. Min 2 kurang dari 0, itu kan benar. Maka min 2 dikuadratin berapa? Oh, 4. 4 lebih dari min 2 benar enggak?
oh ternyata 4 lebih dari min 2 itu bernilai benar. Terus yang kedua, kalau x kuadrat lebih dari 0, berarti kita misalkan x kuadrat sembarang. Nah ingat, kalian masukkannya jangan cuma yang positif. Positif masukkan, negatif juga dimasukkan. Nah misalkan dia itu angkanya min 2. Min 2 kuadrat itu kan 4. 4 lebih dari 0 kan benar. Nah, min 2 lebih dari 0 benar atau enggak? Salah. Berarti pernyataan itu udah salah. Terus lihat yang C. Yang C misalkan kita ambil bilangan negatif juga. Min 2 kuadrat itu kan 4. 4 lebih dari min 2 itu kan bernilai benar. Nah, apakah min 2 lebih dari 0? Oh, salah juga. Berarti yang C juga salah. Terus kita lihat yang D. Ternyata yang D kita lihat misalkan tadi kan min 2. Karena di sini kan kurang dari, berarti kita coba yang positif aja. 2 kuadrat itu kan 4. 4 kurang dari 4 lebih dari 2. Nah, apakah 2 kurang dari 0? Salah juga. Padahal 2 itu kan harusnya lebih dari 0. Berarti pernyataan yang D itu salah. Terus kalau yang E, jika x kurang dari 1, maka x kuadrat kurang dari x belum tentu. Karena lihat dari konsep awalnya juga, berarti kan kalau x kurang dari 1, dia itu kan bisa bentuk pecahan ini, atau yang x kurang dari 0 ini. Nah, kalau yang di sini itu cuma memenuhi yang bentuk pecahan, tidak memenuhi yang bentuk kurang dari 0. Berarti yang E juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang